Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah menggunakan aplikasi Autograph dan penyelesaian masalah metode simplex dan penugasan menggunakan aplikasi Lindo. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang tadi menggunakan aplikasi Autograph. Sebelum saya mengedit terlebih dahulu nilai minimum dan maksimumnya. Untuk langkah pertama, klik equation, kemudian enter equation. Saya ganti menjadi persamaan pertama. Nilainya yaitu 2x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 1600. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik equation kembali untuk persamaan kedua. Enter equation. Kemudian kita ganti menjadi persamaan kedua. Kita masukkan nilainya yaitu x ditambah y lebih kecil sama dengan 500. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik equation, enter equation untuk persamaan yang ketiga. Kita ganti dulu menjadi persamaan ketiga. Kita masukkan nilainya yaitu x lebih besar sama dengan 0. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik equation kembali, enter equation. Kemudian kita ganti menjadi persamaan keempat. Kita masukkan nilainya yaitu y lebih besar sama dengan 0. Kita klik OK. Jadi daerah penyelesaiannya yaitu yang berada di sekitar sini. Kita tandai dulu. Kita singkat saja menjadi DP atau daerah penyelesaian. Dan di sini merupakan titik pojok A. Dan di sini merupakan titik pojok B. Dan di sini merupakan titik pojok C. Jadi nilai titik pojok A yaitu X-nya 500, Y-nya 0. Dan nilai titik pojok B X-nya 200 dan Y-nya 300. Dan nilai titik pojok C Y-nya 400 dan X-nya 0.
Jadi nilai titik pojok A, X-nya 500, Y-nya 0. Dan nilai titik pojok B, X-nya 200, Y-nya 300. Dan nilai titik pojok C, X-nya 0, dan Y-nya 400. Dan ini merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, setelah kita menggunakan aplikasi AutoGraph, maka kita dapat titik pojoknya. Kita substitusikan titik pojok ke fungsi Z sama dengan 800 X ditambah 600 Y. Jadi titik pertama nya yaitu X-nya 0 dan Y-nya 400 sama dengan 800 dikali 0 ditambah 600 dikali 400 sama dengan 240.000. Dan titik kedua X-nya 200 dan Y-nya 300 sama dengan 800 dikali 200 ditambah 600 dikali 300 sama dengan 340.000. Dan titik ketiga X-nya 500 dan Y-nya 0 sama dengan 800 dikali 500 ditambah 600 dikali 0 sama dengan 400.000 rupiah. Jadi keuntungan maksimum terletak pada titik 500 dan 0, dan keuntungan sebesar 400.000. Jadi kesimpulannya, nilai maksimum didapatkan dari titik 500 X dan 0 Y, yaitu keuntungan sebesar 400.000, di mana keuntungan terbesar akan diperoleh bila pedagang tersebut membeli 500 unit produk A saja. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai aplikasi AutoGraph dalam menyelesaikan permasalahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari metode simplex menggunakan aplikasi Lindo. Soalnya yaitu tentukan solusi optimal dari metode simplex berikut ini, dimana kita ketahui nilai maksimumnya yaitu Z sama dengan 3X ditambah 5Y, dan nilai batasannya yaitu batasan ke-1 2X lebih kecil sama dengan 8, dan batasan kedua yaitu 3Y lebih kecil sama dengan 15, dan batasan ketiga yaitu 6X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. XY lebih besar sama dengan 0. Lanjut saja kita menggunakan aplikasi Lindonya. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi Lindonya. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Lindonya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Lindonya. Langkah pertama, kita diminta untuk mencari nilai maksimasi. Jadi kita mengetik max, kemudian kita memasukkan nilai variabelnya yaitu 3X ditambah 5Y. Kemudian kita enter, kita ketik kembali subject to
kita enter, kita masukkan nilai batasan awal atau pertama yaitu 2x lebih kecil dari 8, dan batasan kedua yaitu 3y lebih kecil dari 15, dan batasan ketiga yaitu 6x ditambah 5y lebih kecil 30. Kita enter, kemudian kita ketik N, kita save. Jadi dapat kita lihat bahwasanya hasil dari nilai objektif yaitu 27,5 dan nilai dari variabel x yaitu 0,83 dan nilai dari variabel y yaitu 5,0 dan nilai dari batasan pertama yaitu 6,3 dan nilai batasan kedua yaitu 0,0 dan nilai dari batasan ketiga yaitu 0,0. Dan ini merupakan nilai dari variabel yang tadi yang ada pada soal yaitu 3x dan 5y. Dan ini merupakan nilai dari peningkatan. Dan ini merupakan nilai dari pengurangan. Dan pada kolom terakhir merupakan nilai hasil dari perhitungan menggunakan aplikasi Lindo. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya nilai objektifnya yaitu 27,5 dan nilai variabel x-nya yaitu 0,83 dan variabel y yaitu 5,0 dan batasan pertama yaitu 6,3 dan batasan kedua yaitu 0,0 dan batasan ketiga yaitu 0,0. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai contoh soal metode simplex menggunakan aplikasi Lindo. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang masalah penugasan menggunakan aplikasi Lindo, di mana contoh soalnya itu masalah minimasi. Contohnya yaitu sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Kita dapat melihat tabel yang telah dipersediakan, mana karyawan A, B, C, D. Selanjutnya langsung saja kita membuka aplikasi Lindo untuk menyelesaikan masalah penugasan minimasi ini. Oke, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Lindonya. Jadi pada soal tadi atau masalah penugasan tadi adalah masalah minimasi. Jadi langkah pertama itu kita mengetik min karena adalah masalah minimasi. Tetapi jika masalah maksimasi maka kita mengetik max. Tapi pada soal tadi adalah masalah minimasi, maka kita ketikkan terlebih dahulu min dan selanjutnya kita ketikkan karena saya sudah
copy, langsung saja kita pastekan ke sini. Sudah terlihat kan? Dimana langkah pertama itu kita ketik min, kemudian kita masukkan nilai karyawan A pekerjaan pertama ditambah nilai karyawan A pekerjaan kedua ditambah nilai karyawan A di pekerjaan ketiga ditambah nilai karyawan A pekerjaan keempat ditambah nilai karyawan B pekerjaan pertama ditambah nilai karyawan B pekerjaan kedua ditambah nilai karyawan B pekerjaan ketiga ditambah nilai karyawan B pekerjaan keempat ditambah nilai karyawan C pekerjaan pertama ditambah nilai karyawan C pekerjaan kedua ditambah nilai karyawan C pekerjaan ketiga ditambah nilai karyawan C pekerjaan keempat ditambah nilai karyawan D pekerjaan pertama ditambah nilai karyawan D pekerjaan kedua ditambah nilai karyawan D pekerjaan ketiga ditambah nilai karyawan D pekerjaan keempat. Kemudian kita enter dan kita ketikkan subject to. Kemudian kita enter kembali dan kita masukkan nilai karyawan A atau kita ganti di sini menjadi X1 pekerjaan pertama ditambah nilai ditambah X1 pekerjaan kedua ditambah X1 pekerjaan ketiga tambah X1 pekerjaan keempat sama dengan 1. Selanjutnya kita ketikkan kembali X2 atau karyawan B pekerjaan pertama ditambah X2 pekerjaan kedua ditambah X2 pekerjaan ketiga ditambah X2 pekerjaan keempat sama dengan 1. Kita enter dan kita tuliskan kembali X3 atau nilai atau karyawan C pekerjaan pertama ditambah X3 pekerjaan kedua ditambah X3 pekerjaan ketiga ditambah X3 pekerjaan keempat sama dengan 1. Kita enter kembali dan kita ketikkan X4 atau karyawan D pekerjaan pertama ditambah X4 pekerjaan kedua ditambah X4 pekerjaan ketiga ditambah X4 pekerjaan keempat sama dengan 1. Selanjutnya kita enter dan kita ketikkan kembali X1 atau karyawan A pekerjaan pertama ditambah karyawan B pekerjaan pertama atau X2 pekerjaan 1 tambah karyawan C pekerjaan 1 atau X3 pekerjaan pertama ditambah karyawan D pekerjaan ke-1 atau X4 pekerjaan pertama sama dengan 1. Kita enter dan kita tuliskan kembali X1 pekerjaan kedua atau karyawan A pekerjaan kedua ditambah karyawan B pekerjaan kedua ditambah karyawan C pekerjaan kedua ditambah karyawan D
pekerjaan kedua sama dengan 1. Kita enter lagi dan kita tuliskan kembali X1 pekerjaan ketiga atau karyawan A pekerjaan ketiga ditambah karyawan B pekerjaan ketiga ditambah karyawan C pekerjaan ketiga ditambah karyawan D pekerjaan ketiga sama dengan 1. Kemudian kita ketikkan kembali karyawan A pekerjaan keempat atau X1 pekerjaan keempat ditambah karyawan B pekerjaan keempat ditambah karyawan C pekerjaan keempat ditambah karyawan D pekerjaan keempat sama dengan 1. Kemudian kita enter dan kita tuliskan N. Selanjutnya kita save atau Ctrl S. Jadi di sini kita sudah melihat hasilnya, yaitu nilai objektifnya adalah 92 dan variabel X1 atau pekerjaan A bekerja di pekerjaan kedua dan karyawan B atau X2 bekerja di pekerjaan pertama dan karyawan C atau X3 bekerja di pekerjaan keempat dan karyawan D bekerja di pekerjaan ketiga. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya setiap karyawan A, B, C, D memiliki masing-masing pekerjaan atau memiliki satu pekerjaan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai masalah penugasan menggunakan aplikasi Lindo. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.